Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di materi ke-8. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang tegangan power run. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tegangan main power, yaitu 19 volt. Kemudian ada tegangan always yang 3 VALW atau 3 VPCU atau 3 VA, itu sama saja, dan 5 VA, 5 VALW atau 5 VVCU, itu juga sama. Setelah itu kita sudah mempelajari perubahan antara tegangan always 3 VALW itu 3 VS ke S5. Selanjutnya, setelah proses itu, maka proses berikutnya adalah proses di mana mainboard sudah harus bekerja dengan mengeluarkan tegangan-tegangan wajib lainnya untuk menghidupkan sebuah mainboard laptop. Nah, di sini disebut power run karena tegangan yang akan hadir ini adalah untuk menjalankan mainboard atau menghidupkan mainboard sesuai fungsinya. Nah, kita mulai dari tegangan power run. Itu ada beberapa macam. Ada beberapa blok 1,5. Ini adalah Yang ini 1,5 ini adalah VRAM. Ini VRAM atau tegangan power run, RAM. RAM yang dari, tapi bukan dari memori, cuman dia memiliki blok sendiri, memiliki IC, memiliki komponen-komponen yang menghasilkan tegangan 1,5 yang didukung oleh RAM-nya itu sendiri. Nah, untuk 1,5 ini jika RAM-nya menggunakan DDR3. Jika di laptop yang akan kita bahas menggunakan RAM DDR3, maka tegangan yang hadir, yang akan keluar, yang Vout-nya adalah 1,5. Jika RAM-nya berjenis di bawahnya lagi atau DDR2, maka tegangannya Vout-nya, tegangan keluarannya adalah 1,8. Nah, yang tipe terbaru sekarang yaitu PC3L. Ini RAM yang terbaru PC3L yang DDR3L. Itu menggunakan tegangan 1,35. PC3L ini itu menggunakan tegangan 1,35. Nah, ini perbedaan pada blok VRAM. Jadi perhatikan RAM-nya menggunakan DDR berapa. Jika DDR3, maka tegangan keluaran dari blok VRAM nanti adalah 1,5. Begitu juga jika dia DDR2, maka tegangan keluarnya adalah 1,8. Kemudian seri-seri terbaru PC3L, walaupun ada yang sudah lebih baru lagi, adalah DDR4. Kebetulan saya belum pernah mengerjakan untuk DDR4. Saya belum tahu, kemungkinan besar tegangannya juga sama 1,35. Oke, kita masuk ke skema. Nah, di skema kita mencari tegangan RAM.
ingat melihat skema ketika kita sudah menemukan blok charger seperti ini, blok charger ini, maka blok-blok berikutnya itu berada di bawahnya. Sebagian besar model skema yang ada itu seperti itu. Jika cari saja blok charger, kemudian blok-blok yang lain itu berada di bawahnya. Jadi kita scroll saja. Nah, ini blok blok DC-DC penghasil 3 dan 5 VVCU. Dan kita turun lagi. Biasanya langsung blok V-core. Nah, ini kita lewati dulu karena ini tahapan terakhir dari VRAM yang akan kita ukur. Kita cari dulu yang tegangan 1,5. Nah, ini di sini 1,5. Nah, ini keluarannya 1,5. Ini keluaran dari salah. Kok lupa lagi ya. Nggak bisa ya. Ini sudahlah. Ini keluaran dari IC ini adalah 1,5 VSUS. Nah, jadi ingat juga inisial yang ada di belakangnya. Jadi perhatikan juga inisial yang ada di belakangnya. Nah, ini 1,5 VSUS. Jadi beda nanti ketika kita menemukan 1,5 saja tanpa ada sus di belakangnya, itu sudah beda lagi walaupun tegangannya sama. Nah, kita masuk ke IC-nya. Nah, bagaimana IC ini bisa bekerja? Kurang lebihnya sama dengan mengukur IC DC-DC. Yang perlu kita perhatikan adalah tegangan inputnya. Tegangan input untuk mensuplai tegangan pada IC ini. Kita cari dulu tegangan inputnya. Tegangan input power yang ini Pin masuk ke PQ39. Kita cari yang masuk ke IC. Yang masuk ke IC itu, nah ini ada ini yang masuk ke IC Vin juga ke kaki 12. Nah, di sini ada agak beda. Biasanya jika kita menemukan kode seperti ini, kode NC ini, biasanya itu tidak terkonek. Namun setelah saya melihat di datasheet untuk RT8203207 ini, NC ini ternyata bukan kaki 12 ini bukan NC, tapi merupakan sumber power. Jadi perhatikan saja VIN-nya. Ini VIN masuk ke VIN masuk ke kaki 12 melewati PR30 sebesar 620 kilo. Nah, sebelum ketika adaptor ditancapkan di jacknya, maka VN ini sudah otomatis tegangan di kaki 12 ini sudah hadir. Jadi saya ulangi lagi dari awal. Nah, yang kita tahu VIN itu bersumber dari fit ADP ini, kemudian keluarlah VIN. Nah, inilah sumber VIN yang ada di semua blok. Nah, termasuk di blok VRAM tadi. Nah, termasuk di blok VRAM yang ini. Nah, ini sumbernya dari mana ya? Sumbernya dari yang tadi itu, sama. Ini masuk. Biasanya di sini tegangan sama dengan tegangan inputnya 19 volt.
kemudian di sini nilainya akan tergerus, akan drop karena melewati hambatan sebesar 620 kilo. Nah, ini saya bicara sebelum di switch ya, tapi jacknya sudah ada. Ini maka ketika ditekan switch, maka biasanya bukan biasanya, maka tegangan yang hadir yang akan di sini akan semakin drop lagi, biasanya hingga 0,8. Nah, ini adalah tegangan inputnya. Untuk power run biasanya tegangan inputnya itu lebih dari 1. Kita coba cari lagi, dan itu semua harus hadir. Tegangan input yang lain. Nah, ini tegangan input juga plus 5V S5. Nah, jadi ketika perubah tegangan ini bekerja, maka dia men-trigger atau memberi input juga ke IC RAM. Nah, ini jadi ketika keluar dari tegangan 5V/5, maka masuknya ke sini kaki 15 di IC RAM. Nah, jadi semua yang ber S5 ini masuk adalah input, karena ini kita sudah masuk ke mode power run, artinya sudah masuk ke ranah S3. Nanti S3 nya kita bahas. Jadi sudah ada 1 input, 2 input, kemudian kita cari lagi yang lain. Ya, sepertinya cuma 2. Oke. 2 input. Setelah input, tegangan input masuk. Oh, ini juga input nih. Ini ada sambungan. Nah, ini 5V/5 ini masuk ke kaki 15. Ini juga masuk ke kaki 14. Ini ada input 3V/5, tapi karena di sini ada resistor, maka berarti dia menunggu untuk masuk ke kaki 13 ini. Dia menunggu bekerjanya PU1 ini, karena dia sudah berada pada kaki pegut. Nanti dia keluar setelah IC ini bekerja secara normal. Nah, triggernya yang mana? Nah, triggernya yang ini, kaki 11 dan kaki 10. Coba kita perhatikan. Switch on dan main on. Switch on untuk menghidupkan atau untuk men-trigger IC 8207 ini untuk mengeluarkan tegangan Vout-nya sebesar VTT 0,75. Nah, ini ada 0,75. Kemudian untuk main on, dia berfungsi untuk men-trigger tegangan untuk mengeluarkan Vout sebesar 1,5. Jadi IC VRAM ini memiliki 2 output. Nah, jadi dia memiliki 2 output, bukan cuma 1. Dia memiliki 2 output, yaitu tegangan VTT sebesar 0,75, Vout-nya keluar di kaki 24, dan tegangan 1,5 versus itu. Berarti yang tadi ini termasuk keluaran dari IC RAM. Nah, ini juga keluaran dari IC RAM. Ini
Tapi ini tidak mutlak, karena di beberapa mainboard tegangan 0,75 ini memiliki IC sendiri. Jadi yang perlu kita ketahui, pahami jenis IC-nya, perhatikan tegangan Vout-nya. Vout-nya ada berapa, kemudian mulai dari input dan triggernya. Kita lanjut lagi ke sini. Jadi ketika switch on ini masuk, keluarlah tegangan VTT. Begitu juga ketika main on masuk untuk men-trigger sehingga tegangan Vout 1,5 itu keluar. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memahami atau dalam mengukur sebuah IC adalah hanya 3 bagian itu saja. Vin, tegangan input. Ingat, Vin itu adalah tegangan input. Jadi Vin yang ada di sini dengan sebutan Vin yang lain bisa saja berbeda maksudnya. Jadi ketika, karena Vin itu sebenarnya tegangan input, jadi IC ini memiliki tegangan input selain 19 volt dari Vin ada 5 VS5. Kemudian setelah itu akan di-trigger oleh switch on dan main on untuk mengeluarkan tegangan Vout. Jadi 3 sumber sudah terpenuhi, ada Vin-nya, kemudian ada triggernya, dan ada outputnya. Selanjutnya kita sambung ke ini sebelum kita sambung, kita cari dulu sumber switch on dan main on-nya. Ini dari mana nih triggernya? Mungkin kapan hari kita menemukan kasus switch on-nya tidak keluar atau main on-nya tidak keluar. Jadi kita trigger ini, kita trace ini dari mana sumber main on dan switch on-nya. Caranya gimana? Ini di copy saja, masukkan di source, kemudian di paste, tekan enter. Nah, ini perhatikan ada tanda-tanda biru ini, berarti main on juga masuk ke PO5. Tapi ini bukan sumbernya, karena ini sebagai trigger juga. Nah, kita enter lagi. Nah, ini sini kita menemukan sumber dari main on. Nah, bukan sumber. Ini bukan sumber. Ini juga di-trigger oleh main on. Jadi PQ18 ini di-trigger juga oleh main on. Jadi kita cari lagi karena ini belum sumber. Tuh main on. Ini main on. Tidak usah bingung, kita enter saja sampai menemukan sumber yang paling pas, yang pasti keluar dari sebuah komponen. Nah, jadi sumber dari main on itu berasal dari KBC, kaki 82. Sumber dari main on itu berasal dari KBC kaki 82. Nah, jadi ketika ini U1, KBC nya NPCE 791L. Nah, ketika switch on atau main on nya tidak keluar, maka lakukan dulu flash BIOS, karena sumber triggernya berasal dari KBC. Nah, KBC itu jika mengalami masalah pada file BIOS-nya, otomatis tidak bekerja. Oke, kita kembali ke main on tadi di sana, main on awal. Nah, di sini
Kemudian kita cari untuk switch on dari mana. Jadi cara men-trigger itu seperti itu. Jadi ketika kita ingin mencari sebuah tegangan atau signal, maka arahkan saja ke searching, kemudian di enter. Nah, ini switch on. Jadi switch on juga men-trigger PQ 9 selain IC RAM tadi. Men-trigger juga U7. Nah, bersama asalnya juga berasal dari KBC kaki 117. Ini kaki 117 switch on dari NPC 791. Jadi switch on ini sama dengan main on tadi, juga men-trigger beberapa komponen lain. Nah, seperti itu cara kerja IC VRAM sehingga bisa mengeluarkan tegangan 1,5 versus. Kita sambung di video berikutnya.